Selamat siang Bu Lani. Wah, bagaimana kabarnya sekarang? Hari ini bagaimana kabarnya Pak Hen? Alhamdulillah baik. Ini masih di sekolah ini Bu. Baru selesai ulangan semester. Jadi panitia, jadi Wah, langsung lanjut rupalnya di sekolah. iya. Hebat ya, Pak Hen. Masih tetap semangat di siang hari ini. Nah, pertemuan kita kali ini Pak Hen, kira-kira apa yang akan kita bahas? Gini Bu, jadi saat ini kan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian di sekolah itu saya melaksanakan tugas. Misalnya menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah melalui aplikasi Arkas, kemudian kegiatan awan penggerak untuk sosialisasi kurikulum pun masih jadi Halo? Ya, halo. Sudah bisa dengar suara saya, Bu? Ya, boleh lanjut. Sampai di rumah, saya jadi kepala rumah tangga. Nah, jadi saya kewalahan nih Bu soal manajemen waktu. Nah, manajemen waktu, kemudian sepertinya energi saya nih hampir habis nih untuk menghadapi semua ini gitu dalam waktu yang Halo? Halo, Bu? Halo? Iya, halo? Ya, terputus Pak. Ya, halo? Ya, jadi sampai di mana tadi Bu yang Ibu dengar? Ya, Bapak kehabisan waktu dan kewalahan. Ya, betul Bu. Saya kewalahan terkait semua kegiatan yang hampir bersamaan. Itu jadi saya kewalahan terkait manajemen waktu, Bu. Gitu. Karena semua kegiatan itu hampir bersamaan. Gitu. Nah, sibuk sekali ya Pak Hen rupanya. Tapi dari akhir percakapan nanti kita ini, apa sih yang Pak Hen harapkan? Yang saya harapkan saya bisa menemukan solusi yang bisa saya praktikkan secara faktual tentang bagaimana manajemen waktu supaya saya bisa mengatur nih semua kegiatan bisa berjalan dengan maksimal gitu. Oke. Nah, Pak Hen boleh bercerita tugas Pak Hen di sekolah, di rumah, bahkan selama mengikuti guru penggerak. Coba Pak Hen ceritakan. Ya, jadi tugas di sekolah kan sudah banyak. Sebagai guru harus mempersiapkan sebelum belajar, mulai pembelajaran kita harus mempersiapkan rencananya. Nah, setelah itu masuk ke kelas, tentu kita harus dalam keadaan yang bahagia dengan fresh. Nah, kemudian ditambah lagi tugas-tugas tambahan di sekolah seperti misalnya pelaksanaan ABM, ANBK, kemudian ulangan yang saat ini sedang berjalan, kemudian ditambah lagi sementara menyusun Arkas, ditambah lagi ini pendidikan guru penggerak. Nah, itu membutuhkan energi yang besar menurut saya supaya semua itu bisa bisa berjalan dengan maksimal semuanya. Itu Bu. Wah, keren sekali ya semua tugasnya Iya. Pak Hen. Nah, Jadi di balik semua saya, tugasnya Pak Hen tadi, ya. jadi saya Silakan ya Pak Hen. merasa kewalahan Bu. Jadi karena semua tugas itu berjalan beriring, maksudnya bersamaan. Jadi semua konsentrasi saya itu jadi terbagi ke sana kemari itu. Nah, itu yang membuat saya jadi kewalahan.
Iya, betul. Sangat kewalahan ya Pak Hen. Nah, tapi dalam semua kesibukan yang Pak Hen tadi ceritakan, ngurus ANBK, ngurus ARKAS, belum lagi tugas-tugas di LMS ya, guru penggerak, belum lagi mengajar di kelas. Nah, ketika menjalani semua kesibukan yang Pak Hen lakukan, yang setiap hari Pak Hen temui, itu apakah ada kendala di dalam semua kesibukan itu? Kalau ada kendala, silakan Pak Hen utarakan. Ya kendalanya ya kalau saya di sini misalnya ini kan saya harus eh, di sekolah, berada di sekolah. Kemudian jam rukolnya itu jam 1 ya. Nah, otomatis saya masih berada di sekolah. Nah, ternyata hari ini nih jaringan di sini agak gangguan ini karena sering keluar masuk. Itu jadi salah satu kendalanya saya harus restart modem IndiHome WiFi IndiHome-nya di ruang lab, kemudian saya balik lagi ke ruang guru dan seterusnya. Jadi itu menurut saya kendala jaringan sih. Kemudian terkait waktu. Jadi waktu itu sangat mepet gitu. Jadi seolah-olah tidak ada ruang kosong untuk istirahat. Nah, itu menurut saya tuh jadi tantangan ya atau kendala ya gitu. Jadi maksudnya misalnya bergeser dari jam 1 ke jam 2 sudah ada tugas sesuatu yang menanti di situ. Jam 2 sampai jam 3 ada yang menanti. Nah, kendala saya mungkin bukan kendala ya kalau itu ya, mungkin tantangan yang sangat luar biasa gitu, terkait manajemen waktu. Wah, tantangannya banyak ya Pak Hen. Nah, saya percaya di balik kendala, di balik tantangan, pasti Pak Hen mengharapkan keberhasilan dari semuanya. Jadi, apa yang Pak Hen baru utarakan ini tentang membagi waktunya itu agak susah. Tapi saya percaya Pak Hen adalah guru yang profesional, guru yang selalu mau apa segala yang dipercayakannya itu berhasil. Nah, dari serangkaian tantangan, serangkaian kesibukannya Pak Hen, ukuran keberhasilan dari segala kesibukannya Pak Hen itu dari manajemen waktunya, ukuran keberhasilannya menurut Pak Hen itu gimana? Ya kalau saya ya ukuran keberhasilan dari apa yang saya lakukan selama ini ya saya harus membagi waktu antara tugas di sekolah, kemudian tugas dalam pendidikan guru penggerak, kemudian tugas tambahan lainnya, dan tugas sebagai kepala rumah tangga. Ya kalau mungkin tugas sebagai pada saat pendidikan guru penggerak, apa namanya, eh, mungkin lulus ya Bu ya, lulus dengan nilai yang ya lumayan gitulah, nggak muluk-muluk, yang penting lulus. Nah, kemudian kalau soal sebagai tupoksi dalam tugas dan fungsi sebagai guru ya saya bisa semaksimal mungkin tidak meninggalkan ruang kelas saat jam pembelajaran saya. Kemudian jadi anak-anak itu tidak terbengkalai. Kemudian tugas-tugas tambahan juga seperti misalnya sebagai proktor ANBK, sebagai operator ARKAS itu bisa tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dan dikumpulkan tepat waktu. Dan sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai seorang ayah di rumah, tentu saja anak-anak dan istri tidak terbengkalai ya gitu. Tidak maksudnya masih bisa Ya, diperhatikan betul dan sekali. mereka masih merasa diperhatikan. Iya. Nah, dari ukuran keberhasilan yang Pak Hen sudah utarakan, seberapa puaskah sekarang ini dengan semua usaha yang telah Pak Hen lakukan di balik kesibukan-kesibukan yang telah Pak Hen tadi ceritakan? Seberapa puas sih yang telah Pak Hen lakukan? Soal seberapa puas ya, sejauh ini saya berusaha semaksimal mungkin untuk semua
tugas-tugas itu bisa apa ya, bisa dilakukan dengan maksimal ya, walaupun mungkin hasilnya menurut saya biasanya kalau saya ini kan orangnya tidak bisa multitasking ya Bu Guru. Jadi dan agak perfeksionis. Nah, jadi untuk saat ini menghadapi semua kegiatan, semua tugas dalam satu waktu, saya harus mulai apa ya dibilang mulai membesarkan hati mungkin, membesarkan hati supaya tidak terlalu jadi orang yang mau menghasilkan sesuatu yang perfect gitu, karena pada akhirnya nanti saya harus menghitung juga, saya harus menghitung sebesar apa energi yang saya miliki saat ini. Jangan sampai karena keinginan untuk menjadi sesuatu hasil yang perfect, akhirnya saya bisa berakibat fatal terhadap kondisi kesehatan dan mental saya gitu. Wah, Gitu Bu. betul-betul ini. Sudah sangat diusahakan agar tetap terus maksimal dan tetap berjalan semuanya beriringan. Nah, tentang bentuk dukungan. Nah, saya percaya di balik orang yang hebat berarti ada orang di belakangnya yang jauh lebih hebat, ya kan? Nah, Pak Hen, bentuk dukungan yang seperti apa yang Pak Hen butuhkan untuk terus mencapai keberhasilan? Ya kalau saya jujur Bu, dukungan terbesar saya itu dari istri. Nah, kalau istri itu dia senyum, saya pasti semangat tuh. Karena tidak ada sesuatu yang saya pikirkan, misalnya dia ngambek gitu kan. Jadi pikiran saya akhirnya harus bagaimana caranya supaya dia tidak ngambek lagi. Nah, itu energi saya tersita ke situ. Nah, kemudian dari anak-anak. Jadi dukungan dari keluarga itu sangat sangat penting buat saya turut untuk melaksanakan tugas-tugas apapun di luar, termasuk sebagai guru, sebagai saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak, mengikuti pendidikan guru penggerak, itu utamanya itu ada di keluarga gitu. Jadi kemudian dukungan yang berikut ya dari lingkungan kerja, misalnya rekan sejawat, dari pimpinan. Nah, kalau itu dukungan dari mereka sangat saya butuhkan supaya tugas-tugas yang saya lakukan, tugas-tugas yang sangat membutuhkan manajemen waktu yang sangat luar biasa ini bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi bentuk dukungan yang paling dibutuhkan itu adalah keluarga ya, khususnya istri, anak, dan yang kedua adalah dukungan dari rekan sejawat ya. Ya, Oke, nah dari CGP untuk juga Bu, selanjutnya Pak Hen, dari wah CGP pasti itu kalau ketemu kita senyum-senyum. Nah, jadi tidak jadi berat lagi apa yang kita hadapi dari Ibu Fasil. Jadi apa yang kita lakukan mungkin yang kita pelajari ini berat ilmunya, tapi kalau kita ketemu, kita senyum, tidak ada marah-marah, wah itu sangat mendukung itu untuk semua bisa berjalan dengan maksimal. Iya, siap. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Hen, apa yang Pak Hen harus siapkan dari sekarang agar tetap menjadi pribadi yang excellent, pribadi yang tetap maksimal dalam melakukan semua tanggung jawab walaupun sesibuk ya, tapi ada pasti usaha-usaha yang Pak Hen telah siapkan untuk terus dilakukan. Itu apa ya Pak Hen? Bagaimana dengan usaha-usaha itu? Yang pertama saya dalam manajemen waktu ini saya mungkin ini ya Bu ya, saya menentukan skala prioritas dari setiap kegiatan. Saya harus melihat kapan deadline-nya. Nah, mana yang saya harus dahulukan untuk dikerjakan. Nah, sehingga dan yang paling utama saya tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu
supaya saya bisa melaksanakan itu dengan maksimal, Bu. Ya. Jadi tidak menunda-nunda kerjaan, Ya. mengatur prioritas yang Pak Hen bisa lakukan. Nah, bagaimana Pak Hen bisa dengan konsisten bahwa yang semua yang Pak Hen tadi rencanakan itu sudah bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh kemaksimalan. Yang pertama itu komitmen itu harus datang dari diri saya sendiri. Sebagai orang yang sangat berkepentingan dalam hal ini. Nah, jadi saya berusaha konsisten dan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan dan tugas-tugas yang diberikan. Jadi utamanya motivasi itu harus datang dari diri sendiri dulu. Kemudian saya membutuhkan dukungan, misalnya ada orang yang membantu mengingatkan, ya terutama keluarga, terkait apa supaya saya tetap menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian dari kepala sekolah, dari pimpinan ya, dari teman-teman, baik yang di sekolah maupun pada saat sekarang ini dalam pendidikan guru penggerak, itu juga bisa membantu mengingatkan saya supaya ayo mari sama-sama kita selesaikan tugas-tugas. Seperti waktu pertemuan pertama tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang meninggalkan gitu. Jadi semua bisa selesai dengan baik. Oke, wah tidak terasa kita sudah di ujung waktu nih Pak Hen. Wah iya Kak Bu. Waktu kita sudah sangat banyak berbincang-bincang. Terima kasih Pak Hen ya sudah berbagi dan saya mengucapkan selamat Pak Hen, semangat terus jadi tetap pribadi yang excellent, maksimal. Iya Bu, iya Bu, Jadi terima kita kasih saya. Terima kasih Bu. Saya juga merasa mulai bisa menemukan ternyata jadi yang saya kebingungan atau masalah yang saya hadapi tadi di awal saya bisa tahu bagaimana cara menyelesaikannya, terus dukungan-dukungan apa yang harus saya perlukan, kemudian komitmen seperti apa yang harus saya tanamkan dan saya bangkitkan. Terima kasih Bu Lani atas waktunya kita bisa berbincang ini hari ini. Ya, kembali terima kasih juga Pak Hen. Nanti kita bisa atur ya Pak Hen, waktu-waktu selanjutnya kita ngobrol dan kita berbagi lagi. Iya Bu, siap, saya siap. Ya, Oke. Oke Pak Hen, selamat siang, sampai jumpa. Selamat siang Bu Lani, sampai jumpa.